bagian selanjutnya dari perkuliahan ini. Jadi untuk ukuran-ukuran sebuah program penyuluhan yang baik harus memperhatikan 6 hal penting sebagai berikut. Yang pertama, analisis fakta dan keadaan. Jadi penyuluh yang baik itu harus mengetahui kondisi fakta di lapangan. Jadi itu berkaitan dengan 5W1H. Siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, tentang kondisi dari petani di lokasi yang akan dilakukan program penyuluhan. Kemudian yang kedua, pemilihan masalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi dari analisis fakta di lapangan itu, penyuluh dapat mengetahui masalah apa yang sebenarnya dihadapi oleh para petani dan kelompok taninya, sehingga program penyuluhan tentunya akan menjawab kebutuhan yang merupakan masalah yang dihadapi oleh petani. Kemudian yang ketiga, merumuskan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan kepuasan. Nah, dengan tujuan-tujuan yang spesifik atau khusus, maka penyuluhan pertanian dapat menjawab kebutuhan petani dan tentunya petani akan puas dengan solusi yang diberikan melalui program penyuluhan pertanian. Yang keempat, pekerjaan yang jelas dengan metode yang efektif. Tentunya dengan menggunakan berbagai metode-metode dari penyuluhan pertanian, itu dapat mengefektifkan pelaksanaan program penyuluhan yang dilakukan oleh seorang penyuluh. Yang kelima, proses yang berkelanjutan. Jadi, pelaksanaan program penyuluhan itu merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terus-menerus. Jadi, misalkan pada pertemuan penyuluhan kali ini, penyuluh akan memberikan pengetahuan. Setelah itu pada pertemuan berikutnya, setelah pengetahuan itu sudah diketahui oleh para petani, maka penyuluh juga akan memberikan keterampilan, ya, kemudian dilanjutkan dengan perubahan perilaku yang diharapkan dapat memberikan perubahan dari kegiatan usaha tani yang dilakukan. Itu ya, saudara-saudari mahasiswa. Dan yang terakhir, proses belajar dan mengajar termasuk evaluasi proses dan akhirnya. Jadi program penyuluhan pertanian itu, atau bisa dikatakan penyuluhan pertanian itu merupakan sebuah proses belajar. Proses belajar dari penyuluh kepada petani, tetapi juga ada sebuah proses timbal balik. Jadi bukan hanya penyuluh sebagai guru atau penyuluh sebagai fasilitator, tetapi pada waktu tertentu juga petani dapat membagikan pengalamannya kepada penyuluh tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada gambar-gambar di sini. Ini merupakan penerapan metode yang digunakan oleh penyuluh agar program penyuluhan pertanian dapat efektif dan diterima dengan baik oleh para petani. Sampai di sini ada pertanyaan atau sudah jelas, saudara-saudari mahasiswa? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah jelas ya. Baik.